Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 21 Maret 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Kita diingatkan bahwa mujizat itu nyata bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa mujizat itu masih ada dan nyata bagi orang yang percaya kepadamu. Kami mohon perkuatkanlah iman kami dan gerakkanlah hati kami untuk selalu menjalin relasi yang baik dengan Dikau. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah mujizat itu nyata bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Seorang pasien divonis kanker. Dia harus mengikuti serangkaian kemoterapi. Dari hari pertama sampai ke kemoterapi yang terakhir, bersama pendamping rohaninya, pasien ini setia dan tekun berdoa. Setiap hari dia mengikuti misa dengan intensi khusus, mohon kesembuhan. Dia juga mengikuti pentahtan sakramen Maha Kudus. Pasien yang sakit ini sungguh memberi dirinya kepada Tuhan dan membiarkan kehendak Tuhan terjadi. Sesudah 9 bulan lewat, kemoterapi yang diikutinya pun berakhir. Apakah dia sudah bebas dari kanker? Dokternya belum mengumumkan kepadanya. Dokter hanya menyampaikan kepadanya bahwa 1 bulan berikutnya dia harus mengikuti radiasi setiap hari selama 15 menit. Pasien kanker ini menerima keputusan dokternya dengan damai. Sebelum hari-hari radiasi dimulai, pasien kanker ini harus ke klinik
Darahnya diambil untuk dicek bagaimana keadaan trombosit, leukosit, Hb, serta CA-nya. Hari berikutnya dia harus bertemu dokter untuk mendengar hasil pemeriksaan darah. Apa yang terjadi pada sore hari itu? Dokter mengumumkan kepadanya bahwa dia tidak akan mengikuti radiasi. Keadaan darahnya semuanya bagus dan dia sudah dinyatakan bebas dari kanker. Pertanyaan kita, apakah obat-obat kemo yang diterima pasien selama kemoterapi itu yang membunuh bibit-bibit kanker dalam tubuhnya? Pasti hal itu sangatlah mungkin terjadi. Tetapi, si pasien kanker ini dan pendamping rohani sangat yakin bahwa kuasa Tuhanlah yang selalu bekerja bersama dengan dokter dan obat-obat kanker. Kerjasama antara dokter, Tuhan, dan obat-obat itu menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, setiap kali menyembuhkan orang sakit, Yesus selalu katakan kepada orang sakit, imanmulah yang menyelamatkan engkau. Yesus selalu menyadarkan umat manusia bahwa mujizat itu selalu terjadi ke atas mereka yang percaya kepadanya. Lewat Injilnya hari ini, Yesus katakan kepada para pendengar bahwa Naaman orang Syria itu kembali menjadi tahir, sembuh dari kustanya karena kepercayaannya kepada Nabi Elisa. Imannya sudah menyembuhkan dia. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Mujizat itu selalu ada dan nyata sampai saat ini. Mujizat terjadi kalau kita selalu tekun berdoa dan tidak pernah kecewa dan putus asa. Percayalah bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Dan Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk menjawabi doa-doa permohonan kita. Waktunya Tuhan bukanlah waktunya kita. Waktunya kita bukanlah waktunya Tuhan. Sikap terbaik yang harus kita perkuatkan dalam relasi kita dengan Tuhan adalah menjalin hubungan yang baik lewat doa-doa, permenungan-permenungan, membaca kitab suci, mengikuti aktivitas-aktivitas rohani, dan perkuatkanlah iman, dan bergantunglah selalu pada Dia serta fokus padanya. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus orang sakit, dan mereka-mereka yang kita doakan serta segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.